Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Mas Ade nih, Mas Ade. Jadi channel kayak gini, channel Mas Ade mah ya bikin konten-konten tentang politik. Apa itu politik? Ya politik aja lah. Kita tidak usah membahas terlalu dalam. Ini karena tahun 2024 ini di Indonesia itu ada calon pemilihan presiden dan calon pemilihan legislatif para anggota dewan ya guys. Jadi di channel Ade di channel Mas Ade itu lagi bikin konten aja nih. Jadi jangan lupa like dan subscribe-nya, komentarnya. Daripada tidak ada konten-konten ya mendingan kita tentang politik saja ya guys. Kita bicara politik. Nah, kali ini tentang politik Indonesia. Nah, jadi politik Indonesia itu ya kita tahu sendirilah, politik Indonesia itu ya memang harus kayak gini. Kita mau dan tidak mau sebagai rakyat biasa, kita mengikuti saja ya guys, mengikuti saja. Kali ini temanya apa? Temanya tentang pencitraan. Jadi kenapa sih kalau ada pemilihan terus kebanyakan calon-calon anggota dewan, entah calon presiden atau calon wakil presiden itu kebanyakan itu pencitraan ya guys. Tapi kita lihat dari sisi sisi positif dan negatifnya gitu loh. Mungkin dari pandangan kita itu dilihatnya bagaimana. Kalau saya sih jujur ya guys, kalau orang memang tidak pencitraan, jadi sebelum ada pemilihan itu menurut saya ya guys, itu dekat banget sama masyarakat. Contohnya mungkin ada pemilihan lurah atau pemilihan bupati atau pemilihan apalah gubernur apa. Walaupun jauh-jauh hari sebelum pemilihan dia itu dekat terus sama rakyat ya. Mungkin ada gotong royong, mungkin menyapa ke masyarakat, mungkin dari pokoknya tiap harinya itu sama masyarakat itu dekat banget. Itu tidak pencitraan walaupun entah dia mau nyalonin atau tidak. Nah itu guys yang namanya tidak pencitraan seperti itu. Tapi setelah ada pemilihan mungkin sebulan lagi mungkin setahun lagi atau gimana baru mendekati masyarakat, itu jelas pencitraan ya guys. Itu jelas banget, real itu. Ada maunya. Justru kalau kita itu bener-bener hati dari nurani, jadi mau nyalon dan tidak nyalon itu kita istilahnya dekat sama masyarakat. Mungkin 5 tahun ke depan saya mau nyalon ini. Nah mulai dari itu kita dekat sama masyarakat. Mungkin ya ada perkumpulan apa kita datang, itu ya untuk para calon ini, terutama untuk para calon pokoknya, entah calon anggota dewan, entah calon presiden, entah calon wakil presiden, siapapun lah istilahnya. Saya tidak menyebutkan ini dan itu, ataupun calon lurah ataupun calon bupati. Kalau bisa aja pencitraan itu dihapuskan kalau bisa itu. Misalkan itu kita dekat sama masyarakat, kita berbuat baik, tidak ada ruginya ya guys. Karena apa? Itu buat amal jariah buat kita semua. Tidak ujug-ujug mau nyalon baru deket sama masyarakat. Terus ada apa-apa ya diposting di media sosial, seolah-olah pro sama masyarakat, seolah-olah dekat sama masyarakat. Padahal yang kemarin-kemarin sebelum nyalon kemana saja gitu guys. Intinya pencitraan tuh seperti itu ya guys. Jadi kebanyakan orang tuh kita lihat sendiri. Mau pemilihan begini kita bertebaran foto-foto di mana-mana. Di mana-mana itu bertebaran. Padahal kita itu tidak kenal ya guys. Ini siapa ini nih? Dulu kemana saja gitu loh. Sekarang pas mau pemilihan umum fotonya disebar kemana-mana. Seolah-olah pro dengan rakyat. Padahal kemarin-kemarin boro-boro ya guys. Nah, sekarang itu berbaik-baik sama masyarakat. Itu tidak, menurut saya tidak baik itu kayak gitu. Itu namanya jelas-jelas pencitraan. Nah, terus pencitraan itu apa wajib apa tidak untuk para calon? Ya sebetulnya
dilihat dari sisi sudut pandang yang mana ya guys. Kalau menurut saya itu baik-baik saja, namanya juga pencitraan untuk orang mengambil hati rakyat. Tapi caranya itu mbok yo, mbok yo, apa itu kata mbok yo bahasa Indonesianya. Paling tidak itu 5 tahun ke depan itu ya kita sudah dekat sama masyarakat ya guys. Mungkin yang mau nyalon itu loh, terutama yang mau nyalon. Para calon-calon itu entah mungkin ada acara apa di kampung sana datengin, ada acara, tapi mungkin dia sibuk segala macam. Ya sesibuk apapun ya kita harus ya guys, istilahnya itu mendekatkan diri, itu bener-bener namanya tidak pencitraan. Tapi kalau jelas-jelas pencitraan itu menurut saya itu hal yang ini seolah-olah pro sama rakyat, itu jelas itu politik yang tidak bagus menurut saya. Setelah jadi biasanya kalau orang-orang pencitraan kayak gitu bullshit, paling dia itu dekatnya sama orang-orang pendukungnya saja. Itu istilahnya kunci pencitraan itu seperti itu. Mungkin dia didukung sama si A, si B, si C. Nah, si D, si E sampai F sampai Z itu tidak mendukung, tapi dia waktu pemilihan itu didekati semua. Setelah dia jadi, paling yang dirangkul itu si A, si B, si C itu. Adapun yang sampai Z-nya itu nggak bakal dipikirin. Itu real ya guys. Itu kenyataan yang ada di sini. Ya istilahnya yang sudah terjadi. Mungkin pemilihan lurah, pemilihan bupati, atau pemilihan kepala kampung pun seperti itu. Nah itu guys, itu dari lingkup kecil apalagi dengan ruang se-Indonesia, senegara Indonesia. Wah, lebih-lebih ya guys. Mungkin dulu waktu sebelum nyalon kita datengin itu ke pulau-pulau tertentu. Setelah jadi pemimpin, boro-boro ingat yang jauh-jauh. Kadang-kadang yang dekat juga tidak dipikirin. Nah itu guys, jadi konten kali ini mengomong tentang apa itu pencitraan. Nah itu guys, pencitraan itu seperti itu. Kadang-kadang berbuat baik diposting, itu sedikit aja diposting ya guys, seolah-olah ya itulah namanya pencitraan itu. Banyak banget itu kalau kita tahu sebetulnya. Makanya sekarang rakyat Indonesia itu harus pinter, harus cerdas, mana itu pencitraan, mana itu bukan pencitraan. Kalau pencitraan yang real itu ya itu sebelum nyalon, mungkin sebulan 2 bulan itu pro sama rakyat, seolah-olah dekat, seolah-olah tuh kayak bener-bener memperhatikan rakyat itu loh. Itu pencitraan banget. Padahal yang dulu-dulu boro-boro ya guys, boro-boro dekat sama rakyat. Seperti itu dulu lah konten kali ini. Ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya juga tidak menyebutkan si A, si B, ini hanya cuman konten YouTube yang menjelaskan tentang pencitraan. Pencitraan itu apa ya guys. Nah makanya dari itu dibahas dan dibuat bareng para teman-teman calon pemilih di Indonesia. Kita harus paham ya guys, harus jeli calon pemimpin yang pencitraan yang bagaimana, yang tidak pencitraan itu bagaimana. Biasanya itu pencitraan itu seolah-olah pro sama rakyat, setelah jadi itu tidak ada realisasinya, tidak terbukti lah gitulah. Oke, ada salah-salah kata mohon maaf. See you, love you, bye bye.